sekarang saya sudah bersama Pak Budi. Mungkin secara general aja Pak, kalau misalnya kita tahu yang namanya tambang tuh pasti di pikiran orang, wah ini pasti ngerusak lingkungan. Karena dari proses pengambilan bijinya saja, batu-batuannya saja itu sudah mengeruk tanah gitu kan, udah merusak alam sebenarnya. Nah, kalau dari Newmont Nusa Tenggara sendiri untuk pengolahannya kira-kira untuk lingkungan atau apa saja sih yang digunakan? Di dalam proses pengolahan, mulai dari ore masuk, ya, mulai dari batuan masuk sampai kemudian kita menghasilkan produk berupa konsentrat dan sisanya berupa tailing, itu kita lakukan pengontrolan yang sangat ketat. Kalau misalnya tadi saya lihat di sini ada proses seperti ini, pemisahan, floating, ada bahan-bahan. Ini prosesnya pasti semuanya kimiawi atau gimana Pak? Ya, yang kita di sini kita bahan kimia ataupun komponen kimia yang kita pergunakan itu adalah salah satunya batuan kapur. Batu kapur atau lime. Ball mill itu tadi ya Pak ya? Di bagian grinding, di seg mill kita tambahkan kapur untuk memaintain pH. Oke Pak Budi, selanjutnya kita dari proses tadi pemecahan, pengolahan, mau lihat ke proses tailing selanjutnya nanti ya? Ya. Oke, lanjut ke sana Pak? Ya. Oke, yuk! Sekarang sudah sampai ke proses pemisahan. Sekarang kita ada di area pemisahan. Itu kalau dilihat ada pemisahan dari batu-batuan kecil yang sudah dipecah di bagian pemecahan tadi di seg mill dan ball mill. Nah, sekarang batu-batuan kecil itu diendapkan dan nanti mineral yang berkualitas akan mengapung. Lihat buih-buih itu kan? Itu nanti akan jadi konsentrat dan juga beberapa mineral berkualitas. Lanjut ke area pemisahan terakhir, tempatnya mineral berkualitas dihasilkan. Nah, kalau tadi kita sudah lihat proses pemisahannya atau flotation yang ada di daerah sana, itu mengalami 10 kali proses pemisahan. Itu dialirkan lewat pipa besar itu, keluar deh di tangki yang besar itu. Nah, di sana mineral-mineral yang berkualitas itu yang sudah mengapung tadi, floating, akan dibersihkan lagi di proses cleaning di sana. Setelah dari sana dialirkan lagi ke situ. Di situ kembali lagi dibersihkan hingga menjadi benar-benar jadi konsentrat. Nanti konsentratnya berbentuk serbuk hitam. Wah, prosesnya masih panjang. Nanti kita akan ikutin nih perjalanan pipanya, baik untuk pipa konsentrat dan juga pipa tailing. Setelah mineral berkualitas didapatkan, masih ada PR besar sebuah perusahaan tambang. Bagaimana mereka memperlakukan limbahnya? Limbah biasanya jadi isu utama yang dihadapi sebuah pabrik pengolahan, terutama pengolahan tambang. Tailing adalah istilah untuk limbah tambang atau bahan berkualitas rendah yang dipisahkan dari mineral berharga. Pipa-pipa besar ini yang akan membawa tailing sampai ke laut di Teluk Senunu. Sekarang udah sampai di kawasan Swiss, pemirsa. Swiss itu biasanya kalau yang saya tahu di Eropa sana tuh dingin, bersalju. Tapi di sini panasnya panas banget. Ini Swiss di sini ada singkatan yaitu Swiss Sea Water Intake Structure System. Nah, di sini pipa tailing yang tadi sepanjang kurang lebih 6 km yang dari pusat pengolahan tambang tadi, ini berakhir di kawasan ini. Swiss atau Sea Water Intake System, atau mudahnya disebut dengan rumah pompa,
Bisa dibilang ini adalah pompa superpower yang bisa menyedot air laut untuk dibawa ke pusat pengolahan tambang sejauh 6 km di atas bukit, guna membantu proses pengolahan or menjadi konsentrat. Pantai pemirsa, tapi ini nggak pengen berenang atau menikmati pantainya. Nah, justru di tempat yang indah ini saya langsung menghadap ke Samudra Hindia atau di Pantai Senunu. Disinilah akhir dari seluruh proses tambang. Tailing dibuang ke tengah laut dan menggunakan pipa sedalam 125 meter dan akan diendapkan di sebuah palung sedalam 4.000 meter.